Baik, masih bersama saya di Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Di sesi kedua tadi, Pak Sony menyampaikan mengenai disrupsi yang harus dihadapi oleh generasi saat ini, oleh mereka yang menghadapi era digital. Tapi tentu saja di masa beliau, dan juga Pak Rektor, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Nah, sekarang saya ingin tahu nih dari Pak Sony dan Prof, berkait dengan disrupsi yang nanti dihadapi oleh NADA ini ya. Kalau untuk Pak Sony sendiri, tantangan yang dihadapi saat itu dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut, sekaligus membandingkan nih dengan tantangan yang dihadapi oleh NADA ini seperti apa, Pak? Iya, tantangan yang kami hadapi dan harus geluti dari waktu ke waktu di zaman saya sekolah sembari bekerja, pastinya lah keterbatasan. Tapi yang terasa sekali keterbatasan informasi ya dulu ya. Saya harus nggak mampu beli buku, harus fotokopi atau harus pinjam di library, lari ke sana sini. Tantangan Anda sekarang adalah justru paradox of plenty. Terlalu banyak informasi, jadi tugas berat kalian adalah menyeleksi informasi. Itu nggak kalah beratnya dibanding tantangan saya dulu mencari informasi. Jadi yang saya rasakan dulu mencari informasi yang saya butuhkan tuh nggak gampang. Ya, terbatas, nggak gampang, jadi perlu usaha ekstra. Terus lagi yang saya hadapi kemampuan untuk beradaptasi terus-menerus. Ini juga bukan hal yang mudah, apalagi saya sebagai diplomat. Adaptasi terus-menerus itu satu keharusan. Kami berubah-ubah tempat kerja, budaya, lingkungan kerja, atasan, bawahan, kiri, kanan, setiap 3 tahun berubah. Ya, bayangkan di satu tempat kita nggak kenal bahasanya, nggak kenal budaya, harus bertugas dan nggak bisa lama-lama belajar di situ karena harus juga efektif. Itu juga satu tantangan di profesi kemudian ya. Kalau waktu belajar, ya keterbatasan segala macam itu yang kita harus hadapi setiap hari. Untuk bahasanya beliau nih, sampai titik darah penghabisan. Jangan nyerah, harung terus, harus menyerah, wajah sampai kepenting. Wajah sampai kepenting. Saya kan nanya kepenting itu apa? Oh itu. ya seperti itu, tanpa harus mendramatisir, tapi itulah yang kami hadapi hari-hari. Saya nggak bilang sekarang lebih mudah atau lebih susah. Semua zaman punya tantangan dan dinamikanya sendiri-sendiri. Gimana kita meresponsnya? Kurang lebih seperti itu sih ya, yang saya pikir. Dan jadi kemampuan adaptasi terus-menerus, mengelola ketidakpastian itu juga bukan hal yang mudah. Betul ya. Ketidakpastian harus kita kelola, kita nggak bisa kaget-kaget, terus kaget yang kebanyakan itu udah bukan kaget lagi, artinya you nggak siap. Adaptasi itu perlu. Adaptasi harus terus, ada apa kira-kira, ini nggak pasti. Oke, kita perkecil kemungkinan negatifnya dengan cara ekstra. Saya selalu bilang teman-teman, kita harus lebih dari siap untuk walk extra miles. Jadi jalan, kalau orang larinya 10, kita harus 20. Kalau ngasih tugas saya, Pak Rektor, saya mau tahu breaking point-nya orang. Saya tahu breaking point-nya orang mungkin 100. Saya kasihnya 150. Saya mau lihat nih orang patahnya di mana. Betul. Keren. Itu petarung targetnya. Jadi orang kita push sampai betul-betul keluar kemampuan terbaiknya. Jadi pengalaman hidup dan pengalaman perjalanan karir saya mengajarkan saya seperti itu. Jadi benar tuh Anda belajar itu bukan cuma di meja. Betul. Bukan di sekolah, belajar dari kehidupan tuh luar biasa. Saya pernah ke Santiniketan, saya ini pengagum Rabindranath Tagore. Jadi suatu saat saya mikir, saya pengen sekali ngelihat Santiniketan tuh kayak apa sih. Itu konsep sekolah terbuka. Jadi kita tuh sekolah di alam dan belajar dari alam. Benar di terbuka. Jadi saya ngelihat situ, mencoba membayangkan si pujangga dan pendidik besar India ini menyiapkan generasi tangguhnya mereka ya dengan kondisi dan tantangan di India. Nah di kita itu tadi, kita belajar dari siapa aja. Saya sampai sekarang masih belajar. Dari kalian juga saya belajar. Oh iya benar juga ya, teman-teman mikirnya. Jadi belajar benar, orang tua kita bilang tuh belajar sampai kita mati, kita belajar. Belajar tanpa batas. Iya, tanpa batas. Betul, Prof. Kalau Prof, bagaimana menggambarkan tantangan yang dihadapi saat ini mahasiswa dengan yang dihadapi Prof dulu? Saya jadi mahasiswa itu tahun 85.
tentu saja tantangannya pasti berbeda dengan tantangan zaman sekarang. Tahun 2023. Artinya sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Tentu setiap zaman itu memiliki tantangan tersendiri dan punya dinamika tersendiri. Oleh karena itu tahun 85 itu ya seperti yang dijelaskan Pak Sony tadi, bahwa keterbatasan informasi itu selain dari perpustakaan itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu kita harus berpacu dengan waktu, mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai literatur. Sekarang tidur di kamar mandi dan sebagainya informasi masuk. Tetapi apakah informasi itu positif atau tidak? Sehingga menjadi challenge tersendiri bagi generasi masa kini untuk justru harus melakukan proteksi dan choice, seleksi terhadap berbagai sumber informasi. Karena banyak juga sekarang yang gagal oleh karena keracunan informasi yang nggak benar. Setuju. Ya, jadi karena tidak mampu melakukan penyaringan terhadap informasi-informasi yang begitu banyak disiapkan oleh dunia teknologi informasi, akhirnya ikut serta larut di dalam dunia itu dan hancur bersama dengan dinamika perkembangan teknologi informasi. Nah, disitulah peranan dari culture, budaya dan rumah tangga. Jadi pertahanan pendidikan rumah tangga itu menjadi sangat penting. Nah, itulah sebabnya ketika Pak Sony bicara karakter dan karakter yang dibawa di dalam program Indonesia Bright Future Leader ini, loh, seperti saya kembali ke masa lalu yang berada pada saat ini, ya, bahwa prinsip-prinsip kehidupan berbasis budaya, agama, dan prinsip-prinsip hidup yang harus dipegang teguh itu ternyata ada di program ini, ya, ada di program ini supaya kita punya nilai, individu itu punya nilai. Nah, tantangannya ke depan teman-teman generasi baru ini adalah bagaimana memiliki suatu prinsip hidup yang terpatri dalam suatu nilai kebangsaan, ya, nilai keyakinan berdasarkan agamanya, ya. Karena pasti kan sudah pasti setiap orang ada masanya, kemudian setiap masa ada orangnya. Nah, oleh karena itu, ya, sekali lagi bahwa yang diperlukan sebenarnya itu adalah dari teori manajemen, ya, siapa yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat dinamis, maka dia akan menjadi the winners in the competition. Kemudian yang kedua, siapa yang mampu, ya, siapa yang mampu memastikan yang kan satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah, siapa yang mampu merubah ketidakpastian itu menjadi sebuah kepastian, maka dialah yang akan menjadi the winner in the competition. Ya, setuju. Ya. Itu. Jadi tantangannya itu. Anda berada pada satu dinamika dunia yang sangat-sangat tidak pasti. Maka Anda punya tugas dan tanggung jawab robah ketidakpastian itu menjadi sebuah kepastian untuk diri Anda. Ya tuh? Ya, betul, Prof. Setuju. Kalau Anda sebagai statistika, ya bagaimana menggunakan ilmu probabilitas itu? Ya, probability kan? Nada. Tadi seperti saya sampaikan bahwa tantangan dulu di belasan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, adalah akses informasi, sementara saat ini Anda menghadapi banjir informasi. Ya, bagaimana menghadapi itu, dan sebagai seorang yang berasal dari calon future leader, bagaimana itu nanti menghadapi ke depannya? Baik Pak, untuk terkait dengan tantangan di zamannya Nada setuju sekali sama bapak-bapak ini. Jadi kalau di zaman kami ini kan memang terlalu mudah untuk mengakses informasi, dan informasi itu belum tentu benar adanya gitu. Harus benar-benar bisa menyaring informasi tersebut, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Ada yang lebih relate mungkin kepada Nada, tantangannya itu ya katakanlah media sosial nih Pak. Oh ya. Media sosial ini kadang membuat terlena. Kalau kita tidak punya kontrol diri gitu. Betul.
media sosial ini akan membuang-buang waktu. Kadang Nada tuh ketika membuka media sosial, melihat pencapaian-pencapaian orang lain tuh bisa jadi terkuras energinya. Jadinya tuh kayak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu jadinya merasa kayak insecure kayak gitu. Nah, terus kalau sudah berada di titik seperti itu, Nada akan harus stop dulu, jangan buka media sosial karena energi Nada terkuras di situ. Self management. Betul, Pak. Jadi menghadapi kondisi seperti itu ya, Anda? Betul, Pak. Oke. Baik, di penghujung nih Pak, saya ingin ada semacam closing statement dari Bapak berdua dan Nada. Mungkin dari Prof dulu, apa sih yang sekiranya berkaitan dengan harapan kedepannya, baik bagi dunia akademis, dunia pendidikan, maupun bagi program Indonesia Bright Future Leader ini. Silakan, Prof. Bangsa ini butuh pemimpin yang punya karakter tangguh, dan Adaro ternyata hadir untuk itu, melahirkan calon-calon pemimpin masa depan bangsa melalui program Indonesia Bright Future Leaders. Semoga ini menjadi program yang tetap akan eksis untuk selamanya demi bangsa dan negara Indonesia. Oke, baik. Pak Sony? Saya tadi lagi berpikir seperti itu juga, Pak. Artinya Adaro ingin terus menjadi bagian dari usaha kita bersama, Pak, untuk menyiapkan adik-adik kita nih jadi pemimpin-pemimpin tangguh yang punya hati, yang bisa berkiprah bukan saja di tingkat nasional. Saya mimpi satu saat mungkin sekjen PBB orang Indonesia. Kenapa enggak? Anak-anak kita pandai-pandai kok. Ya, sepanjang kami ini yang Feeding Way Generation nih membantu menyiapkan tracknya, jalannya, membantu di mana kita bisa bantu. Jadi memang itu tujuan filosofi dari intervensi Adaro di Yayasan Adaro Bangun Negeri ini, untuk meng-create multiplier effect, Pak, yang terus Bapak tadi menyebutnya dengan bola salju. Jadi lagi Adaro ingin terus menjadi bagian yang seperti ini. Itulah komitmen kami, Nada. Saya pengen lihat nada-nada yang lain. Kalau ngelihat tadi muka-muka anak-anak, saya lihat, waduh luar biasa. Itu masa depan kita, Pak. Masa depan kita itu. Saya ngelihat mereka nih, waduh, ikut semangat saya. Betul. Jadi mungkin itu dari saya. Nada. Tentang harapan kita sebagai generasi muda, khususnya anak-anak alumni IBFL, anak-anak IBFL, kita harus bisa mewujudkan cita-cita dari beasiswa kita, yaitu mewujudkan pemimpin masa depan yang cemerlang. Kita harus meneladani kisah dari Bapak Sony dan Pak Prof Ahmad untuk semangat-semangat beliau yang bukan produk dari keadaan gitu, tapi produk dari keputusan beliau-beliau ini untuk mencapai cita-citanya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih banyak juga. Prof Ahmad. Terima kasih Nada. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita kurang lebih 1 jam bersama Pak Sony, Prof Ahmad, dan Nada, penerima Indonesia Bright Future Leader. Saya tidak akan menyimpulkan banyak, tapi kalau tadi disinggung mengenai pilar Adaro, nyalakan ilmu, saya juga jadi teringat bahwa sebenarnya dari kisah Nada ada juga nyalakan harapan, bahwa ada harapan bagi mereka anak-anak yang berprestasi untuk bisa mendapatkan tempat, mendapatkan beasiswa untuk kehidupan yang lebih baik, untuk mengabdikan diri lebih baik lagi di Kalimantan Selatan dan Indonesia, bahkan mungkin dunia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bertemu lagi dalam Bitok yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.